Selamat malam Prof. Ninyoman, Prof. Tri ya Selamat saya sebutkan. malam. Ya, Bu Nyoman aja. Oh, Bu Nyoman, oke baik. Ya, Baik. selamat Bu, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nyoman, saya sehat. mendengar bahwa vaksin merah putih yang sedang diuji di Universitas Erlangga di Jawa Timur tengah menguji juga soal efikasi atau khasiat dari vaksin ini terhadap varian Delta. Betul demikian? Ya, jadi begini, saya mewakili Universitas Erlangga ya sebagai koordinator untuk riset vaksin di UNER dan juga riset-riset COVID yang lainnya. Jadi kami ini sekarang baru mulai uji untuk hewan. Jadi uji preklinis kita ada 2 tahap. Yang pertama adalah preklinik dengan menggunakan hewan kecil ya, jadi mice. Ya. Kemudian sekarang masuk ke hewan besar, makaka atau mungkin monyet gitu ya. Ya. Nah ini baru mulai penyuntikan itu tanggal 25 kemarin Juli. Nah nanti tentu dalam perkembangannya kan dia harus menghasilkan dulu ada respon imun antibodi dari si makaka ini gitu kan. Nah setelah itu ada vaksinasi vaksin pertama dan kedua. Nah setelah itu baru diuji tantang dengan varian yang baru sekarang ini varian Delta. Nah namun perlu catatan juga bahwa kalau kita mau melakukan uji tantang pasti harus di laboratorium yang pastinya level animal BSL-3 ya, biosafety level 3. Alhamdulillah di UNER juga ada. Kemudian yang berikutnya adalah pastinya kan kita harus punya kultur varian deltanya. Nah, alhamdulillah ini sudah disiapkan tentunya. Nah, ini yang baru nanti akan diuji tantang. Apakah kemudian bisa menetralisir keberadaan dari varian Delta oleh si makaka yang sudah divaksin. Oke. Ya. Jadi ada kemungkinan ya Bu bisa mengatasi varian Delta vaksin merah putih ini. Ada harapan ke arah sana? Ya harapan kami kan memang ke arah sana karena kan sekarang yang berkembang kan varian Delta ya. Betul. Cepat menular dan Mas Aiman. betul. Ya. Dan terkadang juga lebih parah dari varian yang lain. Tapi pertanyaannya begini Bu. Oke, katakanlah nanti memang bisa mengatasi varian Delta. Meskipun sebelumnya kan dikatakan semua vaksin menurunkan efikasi varian Delta, bahkan hingga Pfizer, Moderna, dan lain sebagainya yang kemudian dikatakan efikasinya tinggi. Vaksin merah putih sedang berusaha untuk ke sana, mudah-mudahan nanti berhasil. Pertanyaan saya kemudian adalah, kan virus ini bermutasi terus Bu. Ketika nanti kemudian varian Delta sudah menurun, jangan-jangan ada varian yang lain, kita tidak berharap tentu ya, tapi mungkin saja itu terjadi, karena kan virus juga mau hidup, virus mau bertahan, kan sifat dari makhluk hidup. Bagaimana demikian Bu? Iya betul, jadi memang virus yang SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini luar biasa ya. Artinya luar biasa itu dari sisi begitu kompaknya mereka gitu. Jadi makanya kita manusia juga harus kompak nih, satu bahu membahu, gotong royong, saling bersatu untuk menangani COVID. Jadi tidak bisa hanya para peneliti, tidak juga bisa hanya pemerintah, tapi kita semua aspek komunitas karena virusnya juga kompak ya Bu, virusnya juga solider ya. Virusnya ini sangat kompak, mereka konsorsium yang kompak dan inginnya semakin survive semakin kuat. Kalau kita kan inginnya mutasi itu justru melemahkan dia. Jadi kalau dia termutasi itu semakin lama inginnya semakin lemah gitu karena berubah kan dari sifat aslinya. Tapi ini ternyata semakin bermutasi semakin kuat, artinya kekompakan mereka itu menuju ke lebih infectivity lebih tinggi. Nah ini kita harus antisipasi juga. Oleh karena itu selama vaksin masih belum mencapai herd immunity ya kita juga harus semua kompak mentaati protokol kesehatan gitu kan. Kalau memang harus di luar rumah berarti apa yang harus dilakukan pada 3M atau 5M dan seterusnya. Nah mutasi ini kita tidak pernah bisa memprediksi Mas Aiman. Karena ini kan alami, dia mengalami perubahan untuk survive. Nah pastinya setiap dia misalnya melakukan menginfeksi pasti inginnya dia semakin kuat kan. Apalagi bisa menularkan misalnya reproduktif atau RO-nya tadinya misalnya cuma 1 atau 2 di atas atau 2, iya. Bisa menularkan banyak orang lah begitu Bu ya. Nah itu yang harus kita jaga, makanya kenapa kerumunan itu diantisipasi harus dihindari, jaga jarak, kemudian kebersihan dan sebagainya di dalam proses. Terakhir Bu, boleh saya katakan Bu, kapan kemudian vaksin merah putih ini bisa dilempar ke konsumen? Itu pertanyaan susah. Jadi begini, tapi pastinya optimis ya.
Kan kita harus optimis karena penelitian sudah kita kerjakan gitu. Hanya ini memang tahapannya agak terlambat karena makaka baru tersedia, itu Mas Aiman. Jadi makaka ini kita gunakan sekarang akhirnya strateginya adalah bertahap paralel seperti air mengalir. Iya, saya Sekarang dengar. ada 3 makaka suntik, vaksinasi, nanti analisis, datang lagi 5 suntik. Jadi supaya Saya dengar, saya konfirmasi aja Bu, April 2022 betul Bu? April 2022. Iya. Oh, enggak lah. Harapan kita bisa 2021. Kan Oke. ini kan sudah uji preklinik tahap 2, Mas Aiman. Jadi bulan apa? Setelah ini Akhir kan mungkin kita- Bu ya? November, Desember? Uji klinis, enggak lah. Jadi kan tahapannya gini Mas, uji preklinik tahap 1 dengan hewan kecil sudah selesai, tuntas. Sekarang masuk ke hewan besar makaka, ini insya Allah mestinya sih harusnya Agustus selesai, tapi karena mundur makaka, ketersediaan makaka, insya Allah mungkin September atau September akhir lah kita bisa mulai ke uji klinis gitu. Jadi 2021 mudah-mudahan mundur dari Maret gitu ya, April atau Mei bisa produksi gitu. Jadi jangan 2022, Mas. Kan sekarang 2021 Bu, maksudnya April atau Maret tahun depan? Maaf, oh iya ya sampai lupa ini 2021. Jadi benar ya Bu ya? Maret atau April 2022 Bu ya? Iya. Ya mohon maaf Mas Aiman sampai lupa kalau tahunnya sudah 2021. Baik, terima kasih Bu. Mudah-mudahan lebih cepat, lebih baik ya. Kemudian juga bisa nanti, karena kita nggak tahu juga apakah ini akan terus diberikan vaksin secara berkala tiap 6 bulan atau tiap setahun untuk diulang dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi sebuah tanda tanya. 2022 ya. Baik. April 2022 sudah bisa diproduksi, mungkin mundur 1 bulan dari prediksi yang bulan Maret. Oke, Tapi baik. ini kan sekarang berjalan kan. Jadi pilot mulai dikerjakan untuk mempersiapkan dosis untuk produksi. Jadi kita ini paralel semua. Jadi antara laboratorium antara pekerjaan uji preklinis tahap 2 makaka dan mempersiapkan pilot untuk produksi vaksinnya. Jadi jangan sampai nanti ada istilahnya kendala di itu. Jadi semua jalan paralel dengan memenuhi tetap aturan-aturan yang diberikan oleh BPOM dan juga WHO. Jadi kita semua sinergi lah. Yaitu tadi bersama-sama untuk melawan COVID, jangan kalah sama gotong royong. Jangan kalah sama gotong royong kita, karena COVID virusnya juga kompak, kita harus lebih kompak lagi untuk melemahkan mereka. Harus kita lebih Terima kasih. Baik. Profesor Ninyo Mantri Puspaningsih, koordinator dari Vaksin Merah Putih di Universitas Erlangga di Jawa Timur. Terima kasih Profesor Ninyoman, sehat selalu.